Setelah 2 tahun tidak menyelenggarakan sholat Id berjamaah karena pandemi COVID-19, tahun ini masjid terbesar di Indonesia ini kembali menyelenggarakan sholat Id berjamaah. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain Wapres, Menteri dan Duta Besar Negara Sahabat juga mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal. Sholat Id di Masjid Istiqlal diimami oleh Kiai Haji Hasanuddin Sinaga, sementara Ketua Basnas Nur Ahmad berlaku sebagai khotib. Sejak subuh, ribuan masyarakat memadati Jakarta International Stadium untuk mengikuti sholat Id berjamaah. Sholat Id di Jakarta International Stadium dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, diimami oleh Ustadz Heri Kuswanto dan Muhammad Khalil Nafis sebagai khotib. Izinkan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah pada seluruh masyarakat Jakarta, pada seluruh masyarakat Indonesia. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidil faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik di Masjid Istiqlal maupun di Jakarta International Stadium, sholat Idul Fitri dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Sholat Idul Fitri diselenggarakan secara terbatas dan diikuti perangkat kepresidenan, Pas Pampres, dan keluarga pegawai Istana Yogyakarta. Tepat pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, Idul Fitri dimulai. Bertindak sebagai imam dan khotib adalah Masmin Afif, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selesai sholat Id, Presiden dan Ibu Negara bersilaturahmi dengan jemaah. Usai melaksanakan sholat Id di Gedung Agung, Presiden Joko Widodo bertolak ke Keraton Kilen, kediaman pribadi Raja Keraton sekaligus Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Presiden bersama Ibu Negara dan putra bungsunya Kaisang Pangarep, maksud kedatangan Presiden ke kediaman Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah untuk bersilaturahmi. Karena saya Idul Fitri saat ini berada di Jogja, tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan mengaturkan selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Sultan Ngaso Dalem beserta Ibu Ratu dan keluarga. Semuanya. Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan tidak ada isu krusial yang dibicarakan selama pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Warga Palembang memadati Masjid Agung Palembang untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Setelah 2 tahun larangan sholat Id secara massal, ribuan umat muslim berbondong-bondong mengikuti sholat Id berjamaah. Jamaah membludak hingga ke Jembatan Ampera, bahkan saf perempuan dan laki-laki sudah tidak beraturan. Namun sholat di Jembatan Ampera menjadi pengalaman tersendiri yang tidak terlupakan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Masyarakat bersuka cita karena setelah 2 tahun akhirnya bisa kembali melaksanakan sholat Id secara beramai-ramai. Suasananya luar biasa. Tadi kita undur 5 menit ya, karena antusiasme masyarakat yang tadi sempat berlari-lari. Tentu suasananya sangat menggembirakan. Jemaah sholat Id juga membludak di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Warga mengaku bahagia karena akhirnya bisa kembali melaksanakan sholat Id berjamaah. Sholat di Masjid Al-Akbar mendatangkan Imam Besar Kiai Hamid dan Khotib Kiai Haji Fatur Rozi, dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pemirsa, hari pertama Lebaran, Ibu Kota Jakarta dilanda kemacetan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.